Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Andi Fauzi SPD MHAM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Laporan. Terima kasih kepada Bapak Andi telah meluangkan waktunya. Pada hari ini saya Elviana Devitasari dengan NIM 2102173 mahasiswa Stipa Yogyakarta jurusan D3 Perhotelan semester 5 akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya salah satu pusat dalam mengolah serta menyediakan berbagai macam hidangan kue dan dessert dalam industri perhotelan, yang seringkali disebut dengan pastry section. Di industri perhotelan juga tidak lepas dari adanya penerapan hygiene dan sanitasi di seluruh area hotel, salah satunya pada area pastry. Agar pastry section dapat menghasilkan produk yang baik, bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi, maka pastry section dalam proses produksi selalu menerapkan hygiene dan sanitasi agar setiap produk yang disajikan kepada tamu dalam kualitas yang baik. Penerapan hygiene dan sanitasi di pastry hotel dalam proses pelaksanaannya perlu diperhatikan dengan teliti. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi makanan pada bahan dan produk pastry yang sudah jadi. Kontaminasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti area kerja, faktor peralatan yang digunakan, faktor dari manusia, dan faktor dari sistem penyimpanan bahan dan produk. Penerapan hygiene dan sanitasi meliputi beberapa hal yang dimulai dari standar kebersihan dan kesehatan para penjamah makanan yang sangat berpengaruh terhadap terkontaminasinya suatu produk apabila penjamah makanan itu sendiri tidak memenuhi kriteria atau standar kesehatan. Selain adanya personal hygiene, juga terdapat kebersihan area kerja serta kebersihan peralatan kerja di area pastry yang perlu diperhatikan juga, karena apabila kebersihan area kerja dan kebersihan alat kerja di area pastry dihiraukan, maka bakteri mudah tumbuh dan berkembang secara cepat yang mengakibatkan terkontaminasinya suatu produk pada saat alat tersebut digunakan. Yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan selain personal hygiene dan kebersihan alat serta kebersihan area kerja, yaitu proses penyimpanan bahan baku dan produk yang sudah jadi. Penyimpanan bahan makanan harus dikelompokkan berdasarkan jenis bahan serta suhu penyimpanan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, agar mempermudah dalam penyimpanan bahan baku sesuai dengan standar pengelolaannya dan memberi kemudahan dalam pelaksanaannya. Apabila salah dalam proses penyimpanannya, maka bahan dan produk tersebut mudah rusak, dan bila bahan tersebut tetap digunakan untuk proses produksi, suatu produk tidak menutup kemungkinan akan terkontaminasi oleh bakteri. Jadi penerapan hygiene dan sanitasi sangat perlu untuk diterapkan dalam industri perhotelan, terutama di pastry section. Pada proposal penelitian ini, peneliti menentukan judul yaitu upaya dalam mencegah kontaminasi bakteri pada bahan baku dan produk pastry di Hotel Melia Purosani Yogyakarta. Untuk yang selanjutnya, penelitian ini terdapat landasan teori, yaitu pariwisata sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan juga merupakan sumber devisa negara. Pariwisata juga berperan penting dalam hal bisnis ataupun usaha dengan munculnya pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Salah satu penunjang perjalanan wisata yaitu akomodasi yang dapat berupa hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi wisata yang disediakan untuk setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata di daerah tertentu dengan menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman dalam sementara waktu, menurut Rosdianti, tahun 2018. Dan
Menurut Swardana dan Wandani 2020, hotel menjadi salah satu fasilitas penunjang yang sangat diperlukan wisatawan untuk menginap, baik itu dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke suatu objek wisata tertentu. Dan yang kedua yaitu Food and Beverage Product. Food and Beverage Product adalah salah satu departemen dari industri perhotelan yang bertanggung jawab dalam pengolahan makanan dan minuman yang disajikan untuk para tamu baik yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel. Dan yang ketiga yaitu pastry. Pastry merupakan salah satu section dari Food and Beverage Product yang bertanggung jawab dalam mengolah berbagai jenis makanan seperti cake, coklat, puding, cookies, dan dessert. Klasifikasi dari cake meliputi chiffon cake, sponge cake, butter cake, dan genius cake menurut Octaviani dan Harto tahun 2021. Pastry sendiri sebagai penyuplai segala jenis hidangan penutup, terutama ketersediaannya pada saat breakfast. Hal ini menjadi catatan dikarenakan lebih banyak tamu yang memilih untuk tidak mengkonsumsi olahan ASEAN seperti nasi pada saat breakfast, menurut Andriani dan Sulistiani tahun 2020. Dan yang selanjutnya, hygiene dan sanitasi. Menurut Brownell dalam Rezeki tahun 2015, hygiene adalah suatu cara yang diterapkan dalam memelihara serta melindungi kesehatan manusia. Penjamah makanan merupakan pihak yang pertama kali terkontak secara langsung dengan bahan makanan yang akan diproduksi, dan penjamah makanan bisa menyebarkan bakteri patogen ke makanan melalui tangannya. Yang selanjutnya yaitu sanitasi. Sanitasi adalah salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka mencegah penyakit yang menitik beratkan atau memfokuskan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan, menurut Rezeki tahun 2015. Dengan demikian, sanitasi merupakan usaha ataupun tindakan dari seseorang dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitar agar lebih terkondisi bersih, sehat, dan nyaman. Sehingga dengan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, maka lingkungan akan terindikasi terbebas dari suatu penyakit. Maka dari itu, penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat dilaksanakan sebaik mungkin dengan maksud untuk mencegah timbulnya bakteri-bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit yang berpengaruh negatif pada manusia. Usaha sanitasi lebih baik dilakukan setiap proses produksi berlangsung, karena bakteri-bakteri penyebab penyakit dapat tumbuh di mana saja dan kapanpun waktunya. Misalnya, sebelum proses produksi berlangsung, perlu dilakukan proses sanitasi pada bahan baku yang akan digunakan. Apabila bahan baku telah tercemar oleh bakteri, maka produk yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan manusia. Penerapan hygiene dan sanitasi ditujukan untuk mengendalikan terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan orang, belenya. Ya wes kadang Usaha tokogena orang atau CKP. Usaha sanitasi lebih baik dilakukan setiap proses produksi berlangsung, karena bakteri-bakteri penyebab penyakit dapat tumbuh di mana saja dan kapan saja. Jadi, penerapan hygiene dan sanitasi ditujukan untuk mengendalikan terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, dari orang, maupun tempat dan peralatan, agar produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu kontaminasi bakteri atau kontaminasi makanan. Kontaminasi bakteri atau makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme Yang selanjutnya adalah kontaminasi bakteri atau kontaminasi makanan. Kontaminasi bakteri atau makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Dan kontaminasi dapat dibedakan menjadi 3,
Untuk yang pertama yaitu kontaminasi biologis. Kontaminasi biologis yaitu organisme hidup yang dapat menimbulkan kontaminasi dalam makanan, seperti mikroorganisme yang dimana keberadaannya tidak disadari tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan keracunan makanan. Yang kedua yaitu kontaminasi kimiawi, yaitu unsur kimia yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap bahan makanan. Dan yang ketiga yaitu kontaminasi fisik atau kontaminan fisik, yaitu benda-benda yang bukan bagian atau termasuk dari bahan makanan tersebut, tetapi terdapat dalam makanan, seperti stapler, kerikil, lidi, dan sebagainya. Kontaminasi makanan ini sangat membahayakan. Jadi, kontaminasi makanan ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Selain ketiga sumber kontaminan tersebut, ada pula yang dinamakan dengan kontaminasi silang. Menurut Sugiono tahun 2013, kontaminasi silang merupakan bakteri yang tersebar dari satu makanan yang telah terkontaminasi. Selain ketiga sumber kontaminan tersebut, ada pula yang dinamakan dengan kontaminasi silang. Menurut Sugiono tahun 2013, kontaminasi silang merupakan bakteri yang tersebar di antara makanan, permukaan, maupun peralatan. Bakteri berbahaya ini berpindah dari satu makanan yang telah terkontaminasi ke makanan yang belum terkontaminasi. Jadi, hal inilah yang menjadi penyebab keracunan suatu makanan. Dan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan mengenai upaya dalam mencegah kontaminasi bakteri pada bahan baku dan produk pastry. Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini adalah yang pertama yaitu observasi. Peneliti akan melakukan pengamatan objek secara langsung dan mengambil informasi secara mendalam selama peneliti melaksanakan on-the-job training di Hotel Melia Purwosani, Yogyakarta pada bagian pastry section untuk mendapatkan keterangan serta data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan staf di pastry section dengan mengajukan pertanyaan terkait objek yang akan diteliti, untuk mendapatkan informasi yang relevan dan untuk mendapatkan pemahaman mengenai upaya dalam mencegah kontaminasi bakteri pada bahan baku dan produk pastry section, serta mengetahui hal-hal yang paling mendalam dari responden. Dan yang selanjutnya itu melalui dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan merekam suara pada saat wawancara, mengambil gambar mengenai objek yang akan diteliti, mencatat hal-hal yang penting pada saat wawancara dengan responden atau staf pastry di Hotel Melia Purwosani, Yogyakarta. Dan yang terakhir, dengan studi kasus. Pada bagian ini, peneliti mencari sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam menyusun penelitian. Yang keempat. Dan yang terakhir, melalui studi kasus. Pada bagian ini, peneliti mencari sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam menyusun penelitian ini sesuai dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan sumber tertulis, yaitu melalui artikel ilmiah, makalah, jurnal ilmiah, dan buku yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.